Harta sedemikian banyak hanya dimiliki oleh satu orang? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Dan saya yakin bahwa itu adalah hasil barang bukti. Polisi menggerbek kemudian tanpa ada pemeriksaan terhadap Febri dan segala macam, kemudian dialihkan kepada kejaksaan. Ya. Ini sih niatnya cuma mau mengamputasi Febri aja. Nah, Dua orang ini. Harusnya mereka bertanggung jawab Pak, dalam kasus ini. Sekalipun nggak pernah disentuh. Bahkan Febri berhasil menyita aset sampai 18 triliun. Ini Febri kan penegak hukum yang licin kan, kemudian di-hide. Nggak mungkin Pak, dia kalau bunuh orang terus ditaruh di rumahnya udah nggak mungkin. Kalau gimana sih? Apa namanya pribadinya Profilnya. gitu. Emang kenapa saya dipanggil katanya? Ya udah, saya bilang siap-siap aja sebenarnya itu kan. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus.net. Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah pastinya ditunggu publik. Ya prosesnya, ya tentu saja ujung ceritanya mau bakal jadi apa ini kasus ini. Salah satu sprindik yang diterbitkan Kejaksaan Agung kemudian adalah dugaan keterlibatan Febri Adriansyah di dugaan korupsi PT Asabri. Itu juga yang akan menjadi salah satu heavy kita di podcast kali ini. Jadi kita akan coba perdalam itu lebih lagi, di samping tentu ya nyenggol kiri kanannya ada juga gitu. Dari situ kita berharap Sobat TN akan terus pantang karena narasumbernya seorang praktisi intelijen. Bikin kita semangat karena biasanya informasinya kan di luar yang umum. Jadi kita berharap ada banyak novelty atau kebaruan informasi di sini. Saya biasa ditemani oleh sejawat Mas Reza Indragiri Amril. Ada tambahan Mas? dalam kasus ini sebelum saya ingin menarasikan positif sebagai rivalitas dalam kebaikan antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Karena bongkar-bongkaran begitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri kan, di Gedung Bundar ada Korps Baju Hijau kan. Iya. Dan senyampang beliau juga Iya. berlatar belakang Korps Baju Hijau. Saya jadi bertanya-tanya, apakah TNI bisa kita kesampingkan atau justru merupakan elemen yang harus juga kita perbincangkan, Mas, dalam mega korupsi ini? Nanti kita tanya dengan narasumbernya ya. Yep. Ya. Sebenarnya sebelum kita berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sobat TN, sekarang saya saatnya memperkenalkan narasumber yang saya bilang pakar intelijen, praktisi intelijen. Adalah Sri Rajasa Chandra. Iya. Terima kasih Abang. Saya juga datang ke kita. makasih. Sudah diundang di sini, Pak. Beliau ini, saya bilang tadi, praktisi intelijen, tapi ketika berdinas di ketentaraan, di lembaga yang bukan main-main nih. BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi, bolehlah kita berharap Abang akan memberikan info-info terbaru, termutakhir, yang selama ini masih di bawah tanah. Kita akan coba korek-korek. Siap kan nih Bang ya? Buka-bukaan untuk itu? Ya, jangan susah-susah dong. kalau itu. Sebentar kita mulai, tapi saya mau kasih disclaimer dulu. Sobat TN, sejatinya kami redaksi juga sudah mengundang penasihat hukum dari Febri Adriansyah dan juga Don Rito. Cuman nampaknya kesesuaian waktunya lagi-lagi meleset. Jadi untuk dua narasumber yang saya sebutkan tadi, APH dari penasihat hukum dari kedua itu kita akan coba jadwalkan di next episode. Maksudnya kita berangkat ya. Lanjut. Nah. Bang, tadi kan di pembukaan saya bilang heavy-nya lebih ke Asabri. Karena ada sprindik baru dari Kejagung yang Asabri dan Bea Cukai. Bea Cukai apa? Karena ada yang batu bara. Bukan Asabri dan apa Jiwasraya. Jiwasraya. Sekarang pertanyaan kita mulai nih Bang. Kalau nyebut-nyebut Asabri biasanya disandingkan dengan Jiwasraya. Iya. Dua kasus lama Iya, gitu kan. Di Jiwasraya tahun 2020 udah mulai ada vonis-vonisnya tuh. Oh iya. Ya kan, di Asabri 2022 udah mulai ada vonis-vonisnya buat para terdakwanya gitu kan. Ini sebenarnya dua ini dua-duanya kerugian negaranya luar biasa nih. Iya betul. Jiwasraya 16,8 triliun, Iya. Asabri 22,7 triliun. Iya. Gila banget. Bisa dibilang dua mega skandal Iya. korupsi yang paling merampas perhatian publik kita nih. Itu sebenarnya dua itu entitas yang beda, tapi kemudian karena ada dua aktor yang kemudian divonis, itu dua-duanya ada di kasus ini. Iya. Ada yang namanya Heru dan Beni Cokro. Beni Cokro Saputra Bencong. Iya.
Itu dua-duanya ada di kasus Jiwasraya ya. Mereka juga, di Asabri mereka juga. Bahkan di Asabri vonis buat mereka berdua nihil karena di Jiwasraya mereka Udah vonis seumur seumur hidup kan. Nah, itu gimana ada dua orang itu di kasus besar banget itu. Siapa sih dua orang ini, Bang? Mungkin saya bercerita agak panjang sedikit. Boleh. Jiwasraya sebenarnya sudah mengalami krisis keuangan sejak 2004 ketika bekerja sama dengan Asing. Abu Rizal Bakri. Oh. Dengan Bakri Group kan, di mana mereka membeli saham Bumi kalau nggak salah itu sekitar 4 triliun. Bumi Resources. Iya, 4 triliun. Tapi ternyata beli pada saat kondisi saham ini memang sedang drop. Karena kebetulan saya jurnalis, saya juga harus pakai kaidah-kaidah jurnalistik. Dari kali kesempatan Abang bicara udah panjang banget, udah banyak banget nama, udah banyak banget informasi yang harus saya klarifikasi, saya verifikasi. Ada saham Bumi yang dibeli 4 triliun, ya, 4 triliun nilainya semua ya. Nilainya, ada nama Rini Suwandi atau Rini Sumarno, kan? Terus, itu dulu deh, saya tanya dulu deh. Itu informasi itu Abang dapat dari mana? Apa itu bukti ada fakta peradilan? Nggak ada dokumennya di sini. Ya, bagaimana mereka bermitra bekerja sama dalam pembelian saham Bumi ada di sini. Dan termasuk keterangan dari Bencok pun keterangan dari divisi keuangannya Jiwasraya. Itu bukan fakta peradilan itu. Apanya, Pak? Itu yang tadi. Ya kalau di peradilan nggak ada itu. Nggak ada. Karena gini, karena di peradilan itu dibatasi kasus ini 2018 ke sini. Kan gila tuh. Yang ini nggak boleh diomongin. Nah yang lucunya lagi, Pak, di semua BAP-nya mereka yang diperiksa, nggak muncul nama Bakri. Tapi begitu di persidangan, mereka ngomong semua. Kedua, kalau saya baca-baca ketika riset kasus ini, nama Abang nyebutnya Bencok, biar kita lebih terang ke Beni Cokro Saputro. Bencok disebutnya sama Abang Sidra Jasa. Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat disebut-sebut dua katakanlah pelaku utama, terdakwa utama. Terdakwa utama, betul. Karena mereka lah yang saham-saham, katakanlah saham-saham gorengan, saham-saham tidak berkualitas, reksadana yang juga resikonya tinggi, itu afiliasinya ke dua orang ini, ke Beni Cokro Saputro dan ke Heru Hidayat. Sementara Abang bilang justru Beni Cokro itu adalah penolong, yang membantu. Jadi agak kontradiktif juga ya. Karena gini, karena kerjasama Heru dengan Beni Cokro itu sama sekali nggak ada kaitannya sama Jiwasraya, sama sekali nggak ada. Jadi begitu dia melihat. Nah, ini saya juga ada bukti ya. Nah, buktinya Beni Cokro itu sekalian ditunjukkan Bang kalau ada. Beni Cokro itu siap untuk sudah membuat daftar asetnya yang akan dipinjamkan kepada Jiwasraya untuk termasuk ke Asabri dalam rangka penguatan gitu ya. Ada itu. Bukan karena Jiwasraya gagal bayar. Apanya, Pak? Iya, artinya gini, kalau kita bicara krisisnya Jiwasraya, Pak, itu kan harusnya dari tahun 2004. Karena sampai hari ini aja masih ada 1,1 triliun bakal tanggung jawab. Sampai hari ini. Ini Pak. Seperti itu contohnya ini, Pak ya. Ini kita lihat ya. Bagaimana pada saat itu Beni menangani. Nah, ini setelah dia bekerja sama dengan di sini mana? Nah, ini Asabri. Kita gambarnya gimana gini ya? Ini Asabri ya, tidak sama dengan Ciptadana. Boleh tolong ditunjukkan ke kamera sana, Bang. Dengan Ciptadana ya kan, dengan Ciptadana ini awal daripada krisis nih. Dengan Ciptadana, kemudian apa namanya? Maklarnya ini siapa namanya ini? Ada maklarnya di sini. Ya, dalam rangka menggolkan produknya reksadana. Itu nilainya 3 triliun, Pak. Nilainya. Nah, ternyata di Ciptadana apa pemiliknya? Gitu loh. Pemiliknya. Nah, tapi di sini Asabri pun juga terlibat. Karena apa? Ketika di awal si calo ini, ya kan, ini mengakui memperoleh fee 18 miliar
dari urusan ini, gitu ya. Nah, tapi ternyata dia adalah orang suruhannya bukannya yang terdahulu. Kalau ada ya, Senja ya, Senja, direktur utama setelah Adam Damiri kan. Nah, sebenarnya gini, Pak Soni sendiri mengatakan pada saat krisis ini dia minta tolong Bencok, gitu loh. Karena memang sering kali Asabri itu si Soni ini minta tolong Bencok untuk menangani persoalan-persoalan khususnya persoalan saham di sini, Pak, saham gorengan ya, Bencok. Karena dia punya aset banyak Bencok. Nah, itulah makanya saya buat ada dokumennya di sini bahwa itu ada pernyataan Bencok untuk menyerahkan aset berupa tanah apa segala macam untuk kepentingan di sini. Nah, Asabri, Pak ya. Ini Bagan yang bikin siapa, Bang? Di mana? Bagan ini. Ini dari kesepakatan mereka dari Direktur Asabri, dari Bencok, dari Ini Direktur Asabrinya waktu masih Adam Damiri atau Soni Wijaya? Soni Wijaya. Sebenarnya kalau Adam Damiri, Pak, itu cuma kena getahnya aja tuh, kasihan. Iya betul. Adam Damiri. Nah, kemudian ketika dihitung kerugian 22 triliun. Asetnya Asabri aja nggak sampai 15 kali. Dan pada tahun yang sama, ya kan, pada saat itu dinyatakan kerugian, Asabri untung 3 triliun. Di mana hitungannya gitu? Itu ada window dressing jadi ya di laporan keuangan. Saya nggak ngerti itu seperti apa ya, Pak. Tapi yang jelas, kalaupun ada kerugian, misalnya gini, Pak, yang dipakai sama Cipta Dana itu kan hanya 3 sampai 4 lah ya. Kalau itu kerugian, masa bisa bilang sampai 22 dari mana ceritanya? Bang, boleh dikasih penekanan peran Febri? Nah, dia penyidik, Pak, semuanya. Selama jadi waktu Dirdik ya, Dia penyidikan. penyidik. Makanya setelah itu dia dinaikin jadi Jambisus. Setelah ini naik jadi Jambisus. Gitu, Pak. Yang menjadi persoalan buat saya, Pak, sekarang ini terlalu banyak orang dirugikan di sini, Pak. Jadi di situ ketika menangani kasus ini sebagai direktur penyidikan di Jampitsus, Febri dianggap berprestasi. Iya. Berprestasi. Makanya, Pak, Boleh di-highlight lagi prestasi Febri itu, makanya kemudian karirnya jadi melonjak. dia dianggap mampu untuk mencari korban tanpa harus menyinggung dengan karena ini adalah yang di politik sandera, dua orang ini harusnya mereka bertanggung jawab, Pak, dalam kasus ini sekalipun nggak pernah disentuh. Bahkan Febri berhasil menyita aset sampai 18 triliun. Ketika Febri membendung pengungkapan kasus ini agar tidak sampai ke dan itu Febri menjalankan misi siapa? Ya tadi kan ada perintah langsung. Yang ini waktu itu kan yang diperintahkan. Tapi ternyata ya kan kita pertama kali melihat itu kan pertama jadi Menteri BUMN, kita luar biasa tuh, Pak. Ya kan ekspektasi publik, wah keren nih kan. Yang melaporkan ke Kejaksaan Agung kan? Iya, yang santum 2 orang kan. Artinya ada luar biasa. Baru jadi Menteri BUMN dia mampu mengungkap ini. Ternyata di balik itu semua gila bener. Justru bukan pemberantasan korupsi yang ada, ya kan? Justru memperbesar jumlah uang negara yang hilang. Bayangin, Pak, 32 triliun nggak bisa tanggung jawab kan? Jadi menurut Bang Rajasa, Bencok semestinya nasibnya apa hari ini? Ya, artinya gini, Bencok salah satu ya. Dia yang paling terbesar. Dia tetap salah? Ya? Harus tetap pada posisi salah dong? Ya enggak, harusnya pengadilan ditinjau kembali, Pak. Entah seperti apa sih, bukan orang hukum ya. Tapi kan harus ada peninjauan kembali terhadap persoalan ini. Karena ribuan orang yang hari ini ketika saya bicara, mereka muncul kembali. Sangat-sangat dirugikan. Sampai-sampai, Pak, pegawai Jiwasraya nggak dapat pensiun. Dilepas begitu aja. Belum yang mitranya Bencok. Itu lebih gila lagi. Ada yang 2,4 triliun disita sama Febri. Dibekukan, udah diambil. Sampai hari ini nggak ada kejelasan. Bahkan dia sudah tanya OJK. Saya bilang jangan tanya OJK. Kalau OJK judul aja ditutup sama dia, saya bilang gitu aja. Banyak sekali, Pak. Jika Beni Cokro akan katakanlah berniat mengajukan PK,
novum apa Bang yang akan dicoba Oh, diangkat sama dia? saya nggak ngerti itu Pak, kalau masalah hukum itu. Saya nggak sampai situ. Bukti-bukti baru apa gitu yang akan bisa membuat? Saya nggak sampai situ. Yang jelas, Kan saya cuma sebelum PK itu terjadi udah inkrah kan di MA kasasinya iya, ditolak kan. iya, Seumur iya. hidup. Seumur hidup kan. kan. Bisa 2 kali seumur hidup harus itu. Nah, kenapa saya concern ini? Karena keterangan dari Polri kemarin bahwa setelah penggerebekan bahwa kasus Febri ini terkait dengan ya kan tidak transparannya lelang aset Jiwasraya dan Asabri. Bahkan pada saat penyitaan aset pun itu tanpa prosedur hukum. Jadi yang mana yang disita untuk Asabri dengan Jiwasraya nggak jelas, Pak. Gitu loh. Mas Isan mau tanya? Saya mau tanya nih. Bentar, tuh. Sampai sekarang kan katakanlah usaha memulihkan, mengembalikan aset itu masih dikejar-kejar kan sama Kejagung. Ya bukan. Aset-asetnya Jadi Beni Cokro dan betul. Heru Hidayat masih coba kayak kemarin ada sekian properti, apartemen, apa segala yang dijual dan laku 192 ada miliar. asuransi, Ya. salah satu asuransi yang mitranya Bencok itu pun juga bersurat kepada Kejaksaan Agung menanyakan asetnya dikemanakan. Nah, apalagi polisi ya, polisi juga pasti akan mengungkap nantinya Pak ya. Bang, kalau boleh Bang ya, ketika Abang bercerita segala macam itu, ketika Abang punya dokumen, bukti untuk menguatkan, sekalian dikeluarin Bang, biar Iya, kita bisa ini teryakinkan. soalnya gini Pak, saya kalau keluar salah satu, saya, ini Ketika tadi ngomongin soal ada apa tuh perjanjian aset-aset. referensi nih Pak, perjanjian pemberian referensi kan, Pak, antara Cipta Dana Asset Management ya kan Pak, dengan Asabri kan Pak. Terus kemudian, nah ini juga nih Pak, ini kan ada ya, kemudian ini skemanya, nah terus kemudian ada ini Pak, perhitungan untung rugi nih Pak di sini, ya. Waktu ini bukti waktu siapa? Mana ini tadi? Oh ini Pak, ini waktu Asabri mengalami kerugian ini kan ya ada Pak. Nah kemudian Direktur Asabri, Sony minta bantuan Bencok, ini hasilnya Pak. Kemudian ada keuntungan yang setelah Bencok masuk gitu deh. Ini sorry Pak, saya bukan dalam rangka bela Bencok, bukan. Cuma saya dalam rangka peduli dengan keadilan, gitu aja. Peduli dengan keadilan. Ini di persidangan keluar Pak, fakta-fakta ini. Ya Pak, jangan tanya. Udah persidangan itu persidangan abal-abal tuh Pak. Itu aja. Jadi kita jangan tanya persidangan. Semua dikeluarin Pak. Kalau ini sudah dikeluarkan praktis tidak ada novum. Tadinya saya membayangkan Ya. ini tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti, tapi baru diungkap sekarang. Kalau ini belum pernah dijadikan sebagai alat bukti, maka ini potensial jadi novum untuk kepentingan PK. Bukan begini. Ini juga yang seperti ini. Ini belum Pak. Karena waktu pada persidangan pokoknya Bencok diancam ya. Udah lu salah, nggak bisa. Boleh saya lihat nggak Pak Sabi? Iya. Maka letak kesalahan FA di mata Polri itu di sebelah mananya? Ya, pintu masuknya kan itu Pak. Jadi ada satu perusahaan Ya. yang mensupport batubara ke PLN. Berarti apa sesungguhnya target yang ingin dicapai oleh Polri? Kalau saya melihatnya Pak, itu Bang, setelah ya kan polisi menggerbek kemudian tanpa ada pemeriksaan terhadap Febri dan segala macam, kemudian dialihkan kepada kejaksaan. Ini sih cuma niatnya cuma mau mengamputasi Febri aja. Nah, Bapak tidak teryakinkan Polri bekerja murni untuk menegakkan hukum? Nggak ada, nggak. Tidak dalam konteks pemberantasan korupsi? Tidak dalam konteks pemberantasan. Berapa kali saya sebutkan? Melainkan hanya untuk mengamputasi Febri yang dianggap ancaman untuk saling menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Bagaimana Febri bisa diamputasi dengan perlakuan seperti itu? Justru dengan diperlakukan seperti yang sekarang ini, inilah kesempatan bagi Febri untuk buka-bukanya. Boleh jadi justru menyeret sekian banyak nama orang di lembaga lain kan? Betul. Itu kan ekses. Artinya gini, mungkin mereka juga sudah siap dengan hal seperti itu kan. Yang penting Febri tidak punya kewenangan lagi. Gitu. Dia tidak sebagai, dan dia tidak lagi tidak. Nah ini pun mereka khawatiran kalau Febri jadi jaksa agung karena Febri sudah dipanggil sama Prabowo. Dipanggil untuk? Ya untuk persiapannya itu karena Febri sendiri yang ngomong sama saya Pak. Dia dipanggil Prabowo. Jadi tolong saya dikoreksi nih Pak ya. Saya sarjana psikologi, bukan sarjana hukum, bukan orang intelijen pula. Jadi ketika Polri lewat Kortas Tipikor-nya itu. Kalau tidak salah, Kortas Tipikor ini langsung dibawa Kapolri kan ya Pak? Iya, betul. Ketika Kortas Tipikor itu melakukan penggeledahan dan seterusnya, menersangkakan FA,
ini cara Polri Ya. untuk membendung juga. Iya. Berarti Polri juga seperti punya kekhawatiran. Oh jelas, jelas. Kalau saya ngelihatnya, ini perang antar geng, ini kartel. Saya bilang gitu. Iya. Iya jelas. Bang, yakin Bang? Loh, Kita tahu sekarang begini ya, ada dua institusi betul, ya. penegak Sekarang begini, hukum. Kalau Yang memang membawa kartel kalau terjadi. memang polisi ingin penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dia terusin dong prosesnya. Jangan terus dialihkan ke kejaksaan. Ya. Begitu Ini- dialihkan ke kejaksaan, Ya udah selesai udah. Ya. Sama juga dipulangin ke kampungnya sendiri, Febri. Kan masalahnya di situ, Pak. Kalau ini kan prestasi buat Polri harusnya. Iya, iya. Dia ungkap dong, ya kan? Kasus Febri sampai akar-akar, bahkan disebutkan di situ ada Jiwasraya, ada Asabri, di segala perangkat postil. Ditangani dong. Enggak, belum diperiksa, belum diapa-apain, ditangkap pun enggak, dipindahkan tuh kasusnya. Dialihkan, bukan dilimpahkan, dialihkan. Ya. Nah ini publik juga menjadi tanya besar. Ini serius nggak sih? ini bukan paranoianya seorang praktisi intelijen ya Pak ya? Oh enggak. Karena paranoid saya enggak ada. Saya nggak punya kepentingan apa-apa kok. Saya cuma melihat apa namanya ya dari kebiasaan saya melihat bahwa ada kecenderungan. Dan ini pun dari aspek hukum pun juga nggak benar, Pak. Ya kan? Dari aspek hukum nih udah nggak benar seperti ini. Bang, soal penyerahan. Ya. Penyerahan kasus ya Ya. dari polisi ke Ya. kejaksaan. Ya. Kan? Apa itu dugaannya bukan karena perintah presiden? Terlepas daripada itu semua, Pak. Terlepas daripada itu semua. Maksudnya? Ya. Iya, terlepas daripada ini perintah presiden itu ya, tapi terjadi pengalihan ini, Ya. ini sudah sebuah ya kan indikasi bahwa ini bukan dalam rangka pemberantasan korupsi, bukan. Ya kalau itu perintah presiden juga artinya gini, bohong dong presiden selama ini ngomong, ya kan, kejar sampai Antartika, ya kan. Ternyata dalam pemberantasan korupsi ini juga ada upaya untuk mereduksi upaya-upaya pemberantasan korupsi. Bang, coba Abang terangkan dengan bahasa yang gampang ke Ya. ke kita nyebutnya sobat DR Ya. penonton kita. Ketika saya tidak pengen ambil Ya. terminologi yang ekstrim dari Ya. Abang nih. Ini perang antar geng, perang kartel, Ya. kayaknya agak ngeri juga dengan Iyalah. Publik tahunya ya ngendus-ngendusnya ini sih emang perang terbuka, konflik terbuka antara dua institusi penegak Ya. hukum, Ya. polisi dengan kejaksaan. Iya. Sekarang publik udah paham betul. Kejaksaan itu di backup oleh tentara atas perintah presiden. Saya lupa bentuknya kepres atau perpres kan. Iya. Bukan Pak, itu ada nota kerjasama. Ya itu kan Permintaan dari kejaksaan. Iya, tapi Ya. sebentar Pak, saya potong dulu Pak ya. Ini satu hal yang memang saya sangat tidak setuju. Karena di dalam nota kerjasama itu disebutkan termasuk pengamanan fisik. Nah, Ya. Nah, ini sama juga jadi centeng. Saya nggak setuju. Kecuali dalam kegiatan Pak. Ya. Ada konflik tentara, ya kan? Jaksaan datang nih, ya. Dikawal tentara itu benar. Tapi kalau pengamanan fisik sehari-hari, melekat ya. waduh, itu sama juga menurunkan tuh profesionalisme tentara. Saya lanjut dulu Bang saya ya. Ya. Bahwa publik tahu Ya. ada perintah presiden Ya, kepada tentara Ya. untuk mengamankan, mengawal Ya. jaksa dalam level tertentu, hartanya juga, ya kan, kantor-kantor kejaksaannya, Ya, ya, gitu ya. kan, tentara di belakang Ya. itu. Tapi kenapa polisi yang sudah Ya. untuk tahu posisi Ya, kayak tahu, gitu ya, kan, ya, tahu. kok berani-beraninya Ya. menyerang kejaksaan dengan Febri Ya. yang jadi targetnya. Ya. Apa polisi tidak memperhitungkan kekuatan tentara di belakang kejaksaan, Bang? Begini, ini kalau saya tahu persis bahwa ini Dan itu aksi operasi yang besar polisi ya? Itu yang dilakukan oleh Kortas Tipikor itu operasi yang besar banget kan? Operasi besar, betul Pak, betul. Sekian belas tempat, barang buktinya Tapi- fantastis. Tapi ya? ini tidak ditahui presiden loh Pak. Ya. Setelah itu Pak Presiden marah. Ya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan pernyataan saya ini. Nah, ketika presiden Apalagi kalau abang bilang presiden nggak tahu. Ya, nggak tahu. Iya kok berani banget polisi Wah, tanpa Pak, kalau izin polisi- presiden. ya, kalau Emang polisi ada ya, kekuatan Pak, apa? bukan polisi? ada ini aja Pak, ya kan? Reformasi polisi aja, polisi berani bikin sendiri. Jadi apa yang membuat polisi? Waktu itu kan, ya kan? Jadi apa yang membuat polisi katakanlah berani banget, termasuk Ini- ketika ini Komite bukan, Pak. Informasi Ini- bikin sendiri Ini gitu. kasus ini, ya, ini Febri, ini sudah menyentuh kepada persoalan apa namanya marwah polisi ini. Kalau dibiarkan, ya kan, dia akan angkat semuanya tuh, ya, yang ada keterlibatan oknum polisi di situ. Nah,
Polisi udah nggak, apalagi polisi dari dulu udah tahu kasus Febri dari tahun yang lalu kan pernah diikuti. Nah, justru itu Ya. ketika katakanlah kartu-kartu trufnya Febri sudah di tangan polisi sejak setahun yang lalu. Dari kalau nggak salah dari kalau Tempo tulis dari nyanyiannya dulu bukan kalau Ferry baru-baru ini Pak. Iya, kalau Tempo tulis ikut ya. Iya. Ketika si ditangkap karena kasus penganiayaan terhadap penguntitnya itu. Oh iya, nah, itu kan tapi yang Hotel Borobudur. Artinya maksud saya, Iya. artinya polisi udah megang kartu-kartu Febri Iya. setahun yang lalu. Kenapa tidak tahun lalu itu dihantam? Kenapa baru sekarang? Begini Pak, kasus sebelum kasus ya, ada kasus penguntitan oleh Densus 88 yang kemudian ditangkap. Itu sebelumnya Pak, ya. Ya, ketika lagi makan di restoran itu. Iya, ya, itu ditangkap kan. Nah kemudian polisi ngelihat nih untuk cari kartunya Febri ini, ternyata ada Febri ini, namanya ya. Ya. Terjadi kasus di Borobudur kan. Ya, di Yang restoran. kemudian tiba-tiba datang Bais kan gitu. Ya. Itu waktu itu telepon siapa Pak? Jenderal yang akhirnya mendatangkan prajurit tentara lapangan itu. Wah, saya nggak tahu Pak. Tapi yang jelas bahwa ada perintah dari pimpinan TNI untuk membantu. Pak. Nah, ini memang sangat memalukan sekali ya sebetulnya. Nah dari situlah ini langsung terjerat polisi ya Pak. Kasus penganiayaan segala macam. Ya. Nah di sinilah dimainkan. Termasuk membuka semua ada di belakang tembok. Terus kemudian apa namanya ininya apa namanya tempat di Bandung apa? Brankas. Dia tahu nomornya polisi. Itu semua dari karena di situ istrinya juga di restoran itu ada nama istri juga. Akhirnya paling kan dia tahu lah semua tentang itu. Bahkan saya sempat buat podcast juga. Terus kemudian Febri merasa, aduh Om jangan begitulah, saya kan ya kasus Ferry. Saya bilang, apapun persoalan, gue tanggung jawab. Karena dia itu bukan pengusaha Pak. Dia nggak punya usaha apa-apa. Abang bisa pertanggungjawabkan statement itu ya? Iya. Saya tahu Ferry Pak. Saya Armin Shah, itu teman kecil saya Pak. Dia datang ke Armin Shah itu. Dia hanya sebagai supir pembalap. Dia pembalap. Nyupirin mobilnya Armin Shah. Rumahnya di gang. Si Di Ferry kota. Kalau saya lihat Ferry, dia tahu saya. Jadi dia bukan siapa-siapa, tapi sekarang, ya kan, banyak pihak menganggap dia pengusaha. Dia Markus. Itu aja. Kalau ada media yang reputasinya diakui, menulis restoran Prancis yang kemudian ganti nama sekarang itu yang kemarin digeledah, itu punyanya betul nggak Bang? Berdua mungkin sama di Febri. pemiliknya. Febri. Febri. Lain lagi nih Bang. Iya, punya Febri itu. Restoran itu? Iya. Iya. Oh, bukan punyanya Buat dikorbanin aja Pak. Itu aja. Banyak bener. Kayak rumah di sana juga ada. Kang Rajasa saya mau tanya. Mas Insun, Enggak salah. Udah. Kalau kemudian kita kaitkan ke perkataan FA pada saat jumpa pers, bahwa uang dan emas itu ada pemiliknya, kita harus memaknai apa ya dalam kata pemiliknya itu? Ini semata-mata uang dia, hartanya FA, atau harta sekian banyak orang yang tergabung dalam misalnya Satgas PKH atau Bang, gini. Saya belum berani saya bicara di forum ini tentang apa-apa yang saya dapatkan langsung dari Febri. Ya. Karena apa? Karena belum saya konfirmasi, termasuk uang tersebut, ya kan. Sementara ini dikatakan bahwa itu adalah asetnya Don Dito, termasuk rumah yang ada klinik yang di mana ada orang meninggal, itu juga akhirnya rumah Don Dito. Ya. Dan yang di rumah yang ada klinik itu Pak, ya kan, Bang. Nah, ini mungkin akan saya bicara di luar ini nanti. Awam saja, tolong saya dikoreksi kalau keliru. Pemikiran awam saya begini. Harta sedemikian banyak hanya dimiliki oleh satu orang? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Dan saya yakin bahwa itu adalah hasil barang bukti. Hasil barang bukti apa? Iya, rampasan. Rampasan. Iya, rampasan. Saya yakin. Nanti bisa saya jelaskan. Karena sebentar, rampasan kerjanya Jampitsus atau dalam konteks Satgas PKH? ini ada dalam konteks kerja Jampitsus, tapi juga Jampitsus sebagai PKH. Iya.
Dan di situ Febri begitu leluasanya ketika jadi ketua PK karena merasa ada backup gitu. Semakin gila dia. Yang saya masih belum paham begini, kesannya saya menangkap ada kontradiksi. Ya. Barangkali institusi Polri juga tangannya tidak bersih-bersih amat kalau mengacu pada narasi yang Bapak katakan tadi. Jelas. Kalau benar bahwa Polri sesungguhnya tangannya tidak bersih-bersih amat, kenapa kok bisa-bisanya memperlakukan FA seperti itu? Karena kalau FA tanda petik marah atau tersinggung, lalu dikembalikan ke institusi dia, bukankah itu justru menjadi momen emas bagi FA untuk buka-bukaan, termasuk tentang institusi Polri juga? Ya, karena begini. Ini persoalannya sekarang ini yang penting duluan. Bagaimana dia mengamputasi FA sehingga tidak punya kewenangan lagi dalam konteks pemberantasan korupsi kan, dan juga tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi jaksa agung. Ini selesai. Bahkan sudah di framing habis-habisan dengan buzzer-buzzer polisi sehingga FA begitu terpuruk. Apa yang dibilang FA juga orang nggak percaya sekarang. Dan juga jaksa agung juga membiarkan ini. Membiarkan. Ya. Ini saya karena memang ada konflik juga antara jaksa agung dengan FA. Jadi di lingkungan kejaksaan itu sangat tidak guyup. Tidak heran ketika kita bilang, nih, kepala kejaksaan negeri Jakarta Pusat itu orangnya Febri, ini orang jaksa agung, ini orangnya Jaminta, bisa begitu kejadian. Tadi Bapak mengatakan penggeledahan itu tanpa sepengetahuan bahkan membuat Presiden marah. Iya. Itu mirip-mirip perkataan Hotman Paris loh itu. Masa? Iya. Iya, karena gini, karena buat Presiden itu merusak citra Indonesia di forum internasional, terus membuat situasi semakin tidak kondusif gitu. Benarkah bahwa FA adalah orang yang digadang-gadang akan jadi jaksa agung oleh Presiden? Iya, tadi sudah panggil. Dan FA sendiri yang ngomong sama saya. Berarti Presiden tidak tahu tentang sepak terjang FA selama ini? Ya. Karena di Presiden itu adalah minim informasi. Gimana Bang? FA sendiri ngomong sama Abang? Iya, dipanggil Presiden. Iya. Jadi Febri sendiri ngomong ke Abang juga udah dipanggil Presiden untuk dijanjikan sebagai jaksa agung berikutnya, begitu? Iya. Wah, ini menarik nih, baru banget. Gini Pak. Kalau saya justru penasarannya, lanjut. Gini ya, saya kenal Febri itu, ya pada saat dia masih belum apa-apa. Ini saya sering kali main sama Armin Shah, yang mati meninggal dari tabrakan Pak, ke Jaksa Agung, ke Japisat. Nah, saya sering lihat dia, gitu. Jadi ketika ada apa-apa, kemudian dia tanya, Pak, saya dipanggil Pak Prabowo gimana sih? Apa namanya, pribadinya segala macam. Gitu. Emang kenapa saya dipanggil katanya? Ya udah, saya bilang siap-siap aja, saya bilang itu kan. Itu aja. Jadi Febri dipanggil ketika sudah menjadi Jampitsus? Iya. Ya belum lama. Tapi masa seorang presiden tidak tahu tentang sepak terjang seorang FA? Bang, gini ya, kita lihat bagaimana lingkungan internalnya presiden. Ya. Presiden itu membangun budaya komunikasi one way. Ngasih saran aja orang nggak berani. Dia saya buka aja. Saya udah pensiun, diperintahkan untuk membebaskan Sandra di Papua. Cobain. Oleh? Dephan. Waktu Pak Prabowo jadi Kemenhan. Kemudian kan ada di situ kan ada Brigjen Robi, saya kenal. Dia bekas ajudannya Pak Prabowo. Lu ngomong dong sama bos lu. Masa gua nggak tahu apa-apa tentang Papua. Nggak berani. Untuk itu aja nggak berani. Artinya apa? Itu tadi budaya komunikasi yang terbangun oleh itu one way. Jangan harap. Jadi kalau datang panggil, ya siapapun dipanggil. Orang ulama dipanggil aja. Prabowo yang ngomong terus, ulama dia masih nggak ngomong apa-apa. Nah itu yang terjadi. Sehingga apa? Minim informasi. Bang, saya pengen dalam sedikit soal Febri dipanggil Presiden untuk dijanjikan sebagai jaksa agung berikutnya. Gitu kan. Saya jadi tarik lagi ke atas potretnya bahwa kalau saya baca majalah terkemuka itu ada rivalitas yang sukar untuk dipahami, untuk ditutup-tutupi antara dan wakil ketua. Ya. Apakah ada kaitannya untuk posisi jaksa agung itu yang ketika Febri sudah digadang-gadang untuk di posisi itu, tapi kemudian punya adik ipar calon ini yang sekarang
adakah kaitannya itu bahwa ada yang berkepentingan untuk bukan Febri sendirian yang punya peluang paling besar untuk di posisi Jaksa Agung? Ada Iya, masih muncul itu. Masih muncul nama. Ya, karena ada kakak iparnya, kakak iparnya. Ya. Memang di lingkungan internal kejaksaan muncul ada nama sekarang juga untuk calon sebagai Jaksa Agung. Nah, apakah kalau sampai ke situ ada kemungkinan cawe-cawe? Ya, Kan dia juga orang kepercayaannya Prabowo kan? Tidak terlalu memungkinkan juga. Dia wakil. Saya selama ini sejauh ini saya hanya melihat konflik antara Febri dengan ya. Saya belum punya benang merahnya kaitan dengan walaupun dia kan ada persaingan, ada rivalitas antara dengan dan Endusan Bapak, Polri sudah mengetahui tentang sepak terjang FA ini sejak kapan ya, Pak? Oh, sejak dibuntutin. Nah, ini terkait awalnya kasus timah. Ya. Dan muncul kemudian nama BG. Tahun berapa ya itu? Dua tahun yang lalu kalau salah. Kasus timah. Berarti apa yang memantik Polri untuk melakukan operasi terhadap FA ini sekarang? Apa yang memantiknya? Ya karena lihat manuvernya FA ini semakin kuat ya, menghantam ya kan. Bisnis-bisnis haramnya kelompok Polri lah gitu kan. Ini bahaya buat Polri kan? Atau ancaman buat Polri. Apalagi kemudian menyentuh persoalan-persoalan yang sudah menyangkut keluarga Kapolri dan segala macam. Nah, ini mesti disikat. Nggak ada cerita. Ini analisis Abang sebagai praktisi intelijen. Iya. Iya. Jadi persoalan Polri itu udah sejak lama dari itu kasus yang pertama dibuntut itu kasus timah tuh. Ada keterkaitan nama BG segala macam kan. Kemudian sampai di kejaksaan tuh didatangi sama Brimob Dasab tuh keliling-keliling gitu. Nah itu. Nah terus berlanjut tuh. Dan saya mau itu semakin Pak. Ini semakin kuat. Febri semakin beringas gitu ya. Setelah ada Satgas PKH di mana ketua, kemudian di situ banyak tentara. Bahkan wakilnya kan Kasum TNI juga kan, Richard Tambolon. Nah, dan gini loh, orang tahu bagaimana Febri itu kejinya ketika dia jadi Algojo. Algojo Jokowi coba bayangin Pak, Jiwasraya sama dihantam habis nggak ada urusan. Nah, kalau sekarang loyalitasnya sudah bergeser kepada Prabowo, bisa-bisa kan mereka ngantem ke sini nggak pakai sikat habis tuh. Dan itu tipikalnya Febri. Ya, itu kan pada saat Jokowi itu, Pak. Dia sikat dan menggunakan segala cara. Mereka tahu gawat kalau Febri seperti ini, gitu. Apalagi gara-gara dia jadi Jaksa Agung, wah, ini mesti diamputasi dari depan mulai sekarang. Nah, setelah ini saya akan cerita juga. Ini karena waktunya mepet, jadi saya agak paksa untuk tanya ini. Ini karena juga mutakhir info yang termutakhir. Kan sekarang lagi ada ceritanya tambah seru karena ada kematian seorang Sutrimo kepala rumah tangga atau penjaga rumah atau apalah yang benar-benar ring satunya Febri ya di rumah itu jadinya kan gitu. Jadi ada apa di balik kematian Sutrimo? Adakah terkait dengan kasus Febri-nya yang sedang rame-rame ini? Bagaimana? Jadi, Bang Indra juga pernah membuat statement tentang ini kan. Nah, setelah ini saya mau nanya Mas Reza. Jadi gini, dari Abang dulu nih. Saya langsung on the spot untuk kejadian meninggal itu. Saya cek sepertinya Febri, ya kan. Dia bukan kepala rumah tangga, tapi dia ART. Dan dia sudah bekerja di tempatnya Febri, ya. Kemudian pulang karena sakit keras, diabetes akut, gitu. Nah pulang, kemudian sudah mulai sembuh. Sekitar setahun yang lalu dia telepon Febri minta kerjaan. Baliklah ke Jakarta, ditempatkan di situ, Pak. Yang dikatakan itu rumah Donito, padahal itu aset Febri, saya tahu. Tidak ditempatkan di rumah Febri, ditempatkan di rumah kosong klinik kosong itu. Ya. Nah, kemudian setelah klinik kosong itu punya siapa? Akunya punya Donito. Padahal? Ya Febri lah. Lanjut. Itu aja. Nah, padahal dia tuh selama di Jakarta, hampir setahun lah selama di Jakarta, dia tidak berobat. Muncul aja penyakitnya sering kali lemas dan segala macam. Nah,
pada saat kejadian itu dia tuh telepon ART-nya Febri yang di rumah Febri yang datang itu Pak. Termasuk ada tentara yang jaga rumah Febri juga datang, tapi sudah tergeletak dia di sini. Sudah tergeletak, ya kan? Karena panik dia panggil ambulan, dibawa keluar. Akhirnya tergeletak di luar, ambulan datang gitu loh. Itu ambulan online gitu loh. Nah, kemudian kalau dikatakan itu berbusa yang mencurigakan, saya teringat kasusnya Mbak Surip. Ya, ramai kan sengaja diracun, katanya memang jantung. Alami lah. Alami ya. Iya alami ya. Jadi memang itu. Jadi saya yakin Pak, kalau memang ini Febri kan penegak hukum yang licin kan, kemudian di-hide. Nggak mungkin Pak dia kalau bunuh orang terus ditaruh di rumahnya, udah nggak mungkin. Itu aja. Udah nggak mungkin dalam situasi seperti ini apalagi. Jadi nggak ada hubungannya dengan kasus Febri besar itu ya? Maksudnya bacaan Mas Rizal terhadap Sutrimo, kematian Sutrimo apa? Ya, untuk memastikan Sutrimo meninggal karena apa, tidak ada pilihan kecuali otopsi. Otopsi ya, memang terotopsi. Urgensinya di mana? Kalau Polri kan mengatakan begini, Polda tepatnya mengatakan, ya otopsi akan dilakukan, tapi sebaiknya pihak keluarga membuat laporan. Padahal kalau otopsi itu dilakukan karena terindikasi atau dicurigai ada warna pidana, nggak usah masuk keluarga Pak ya? Nggak harus ada izin keluarga sama sekali. Iya, betul. Itu satu. Kematian tak wajar gitu ya? Iya. Jadi boleh nggak usah pakai izin keluarga kan? Betul. Yang kedua, 2 atau 3 bulan lalu ada ART 2 orang lompat dari lantai 4 di Bendungan Hilir. 1 meninggal dunia, 1 cedera parah. ART itu. Iya. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Visum iya, Otopsi ya? otopsi iya. Iya. Dan majikan ART itu ditersangkakan. Akhirnya diperiksa gitu. Yang saya katakan ternyata tidak berhenti hanya 2 ART meninggal dunia, stop. Iya. Iya. Tapi Polda Metro Jaya punya keterpanggilan hati itu untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Padahal 2 orang ART dan majikannya itu tidak ada urusannya dengan masalah politik yang amis, proses kasus-kasus hukum yang anyir tidak ada. Nah, kenapa terhadap Sutrimo tidak ada urgensi yang sama? So, sense of urgency itu kenapa tidak muncul? Ya, itu yang memberikan alasan bagi publik untuk menaruh syawasangka bahwa terlepas apakah Sutrimo itu meninggalnya akibat kondisi yang alami atau tidak alami, tapi masyarakat punya alasan untuk mempertanyakan orang yang sehari-hari bekerja di rumah FA barangkali memang punya pengetahuan tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh FA selama itu. Pertanyaan saya begini, ini maaf ya, saya bertanya ini ya, kan tadi Abang menyebut kalau boleh tadi dianggap sebagai closing statement, boleh ya? Oh boleh. Ini sekarang dari Bang Rajasa, tapi yang bertanya Mas Reza. Untuk closing statement ya ini sekalian. Tadi kan Bang Rajasa menyebut bahwa kehadiran TNI bagi Kejaksaan Agung itu lewat kerjasama ya, melekat kan? Bukan hanya pada saat operasi, tapi melekat sehari-hari kan? Kok bisa Kortas Tipikor Mabes Polri menembus kediaman dan tempat penyimpanan harta FA? TNI-nya di mana? Ya, TNI juga harus menyadari bahwa ketika itu penindakan hukum, TNI nggak punya kewenangan, dia harus mundur. Nah disitulah, ya kan, kemudian dia walaupun dia menjaga di sana sehari-hari, ya dia harus mundur. Cuman yang saya sangat sayangkan gitu Pak ya, tidak seharusnya lah TNI berada di sana seperti centeng gitu loh. Nah inilah yang perlu dikaji kembali kalau suruh kerjasama itu. Jadi nggak perlu ada pengamanan fisik, kegiatan yang perlu dikawal. Masuknya Kortas ke kafe, ke restoran, ke rumah itu bukan bukti bahwa TNI kecolongan? Enggak. Dalam mengamankan, dalam menjaga FA? Saya pikir, ya memang begini ya Pak. Saya sendiri menyesali keberadaan TNI melakukan pengamanan fisik terhadap kejaksaan dan jaksa dan keluarganya. Saya menyesali. Tapi ketika kejadian kemarin ya kan, ya sudah seharusnya TNI tidak boleh ikut campur karena itu penegakan hukum, gitu. Jadi entah itu namanya kecolongan atau enggak, tapi jelas bahwa ketika TNI membuka ruang untuk polisi masuk, udah benar tuh. Walaupun dia salah ada di situ gitu Pak. Ya. Ketimbang dia harus melawan gitu Pak. Karena itu bukan ranah polisi, bukan ranah tentara. Gitu. Gimana? Sebenarnya saya semakin yakin bahwa mega korupsi yang menyebut-nyebut nama FA, plus lagi kasus BGN, yang menersangkakan sekian banyak perwira di Polri, itu memang sebagai investigasinya secara
gabungan. Oh iya. Harus tim Iya. gabungan. Betul. Kalau sendiri-sendiri begini, Wah, nggak akan kemana-mana seperti yang abang ceritakan tadi. iya. Ini cuma udah saling tikam gitu Pak. Ya kan nggak menyelesaikan persoalan sendiri, persoalan korupsi sendiri gitu. Jadi saya pengen minta penegasan nih. Iya. Jadi adakah abang mengendus ini kasus hukum yang dicoba mencari penyelesaiannya secara politis? Yang Iya, Febri ini. bahkan kalau saya bilang ini penegakan hukum untuk kepentingan kejahatan udah gitu aja. Bukan lain lagi. Iya, iya jelas. Kalau untuk nuansa politiknya sangat kuat, Pak. Sangat kuat sekali. Udah ya? Ya. Cukup ya? Terus saya udah pikir. Ya udah, kita tutup aja Mas ya. Iya. Karena udah ada kode-kode Boleh, iya. Mudah-mudahan ada 10 episode berikutnya. Iya, masih banyak. Sobat TN, jujur aja saya tidak bisa menyimpulkan karena terlalu banyak novelty. Kalau itu boleh dianggap novelty, sebenarnya belum sih karena belum terverifikasi. Tapi dari Bang Raja saya itu begitu banyak nama, tempat, dan segala macam analisis yang ya ngeri-ngeri sedap juga sih kalau kita bicara itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah pernyataan dari Bang Raja saya. Iya. Dan beliau kan sudah sempat bilang Iya. bertanggung jawab atas pernyataan-pernyataan jelas. itu Iya. dengan bawa dokumen. Nanti kita coba shoot lebih detail, lebih close up tentang segala macam dokumen untuk memberikan kita keyakinan. Iya. Tinggal kemudian silakan aja Sobat TN untuk ya menilai-nilai gitu kan. Apakah yang disampaikan oleh Bang Raja saya itu, praktisi intelijen itu, tinggal dinilai aja gimana gitu. Buat masing-masing gitu kan. Kan kita juga punya frame sendiri untuk itu kan gitu kan. Ini dari sekian banyak narasi yang beliau sampaikan, kalau Sobat DN ingin kita kulik yang mana ini, lebih lanjut Iya. di episode Iya. berikutnya. Nah makanya di kolom komen tolong tulis itu sejelas-jelasnya supaya kita juga bisa lebih punya arahan ketika akan membesut episode berikutnya. Gitu ya. Jadi silakan aja ditonton lagi dan pelan-pelan. Itu pernyataan dari Bang Raja itu benar-benar yahut lah pokoknya pelan-pelan aja gitu. Ya udah kita tutup aja Mas ya. Iya. Bang Raja terima kasih untuk informasi-informasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak responsi dari para Sobat TN untuk kemudian memberikan feedback untuk kita coba susun next episode. Jadi atas nama Mas Reza dan juga Bang Rajasa dan teman-teman di belakang layar. Jadi kami semua pamit undur diri. Kita ketemu next episode. Tabik. Ya.